Halo, perkenalkan nama saya Tia Tunggak Jeja dengan NPM 1210410. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya agar mendapatkan nilai yang terbaik, dan ini ujian saya. Kalau misalkan PPN 11% kayak kayak gini tuh masuknya kemana sih? Nah, PPN 11% itu kita masuknya itu ke pajak negara. Pajak di Indonesia itu ada sekitar 694 miliar. Nah, dari 694 itu ada 3 penghasilan di Indonesia itu. Ada yang pertama itu dari pajak, yang kedua itu dari PNBP, dan yang ketiga itu dari hibah. Nah, contoh dari PNBP itu kayak retribusi pasar atau retribusi kesehatan. Terus yang hibahnya itu barang atau jasa yang bermanfaat kembali demi menghasilkan uang. Terus yang 694 miliar itu untuk memenuhi kebutuhan negara ini. Laporan ini juga dibuat oleh pertanggungjawaban Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani, dan dibuat pernyataan tanggung jawab juga. Di laporan penyampaian ini menyampaikan bahwa dalam laporan ini ada 7 laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan realisasi APBN, yang kedua itu ada laporan perubahan saldo anggaran, yang ketiga itu ada neraca, terus ada laporan operasional, ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Terus dalam penyusunan laporan keuangan ini juga sudah dikonsolidasi antara LKKL dan LKBUN. LKKL itu adalah laporan keuangan kementerian, lembaga, dan LKBUN itu laporan keuangan bendahara umum negara. Dalam penyusunan LKPP ini, pemerintah Indonesia sudah menggunakan standar akuntansi pemerintah atau bisa disebut itu SAP sebagai pedomannya. Nah, kan LKPP ini sebagai pedomannya. Nah, emang SAP ini di Indonesia udah dari tahun berapa sih? Nah, di tahun 2009 itu LKPP dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu di tahun pertama itu 2004 Indonesia itu belum menggunakan SAP, jadi masih menggunakan UU 28 tahun 2005 tentang APBN, yang isi laporannya itu ada realisasi, neraca, CALK, laporan arus kas. Terus yang kedua itu tahun 2005 sampai sekitar tahun 2009 pertama kalinya SAP dibentuk menjadi PP 24 tahun 2005 dan ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2005, dan isi laporan keuangannya itu seperti di tahun 2004 itu. Terus yang fase ketiga itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu 4 tahun pertama di tahun 2010 sampai 2014 menggunakan basis kas menuju aktual, dan tahun 2015 itu sampai sekarang menggunakan basis kas. Sama semua menjadi 2 fase. Yang pertama itu PP 71 sampai 2010 itu diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Nah, SAP ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Bapak Hamid Awaludin. Nah, Kementerian Keuangan itu menyatakan bahwa LKPP ini terdiri dari penggabungan 2 konsolidasi. Yang pertama itu ada LKKL yang tadi saya sebutkan, dan yang kedua itu LKBUN. Kalau ingin tahu nanti kita bisa ngecek di websitenya indonesia.go.id. Di situ ada website pemerintah tentang pemerintah Indonesia, dijelaskan secara lengkap, dan ada banyak contoh kementerian-kementerian di Indonesia. Tugas-tugasnya kamu tahu nggak sih ada seperti apa? Nah, ada 2 tugas bendahara. Yang pertama itu yang disampaikan bahwa ada 2 penggabungan kementerian dan lembaga yang punya bendahara umum negara. Tahu nggak Kementerian Keuangan? Nah, Menteri Keuangan itu punya 2 peran posisi penting. Yang posisi sebagai bendahara umum negara. Bendahara umum negara ini berarti memegang semua keuangan negara yang dipercayai oleh Presiden kita Indonesia, Presiden. Terus juga namun dia masuk ke dalam SAI. SAI itu
sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi instansi itu sebagai pengguna barang. Kementerian dan lembaga itu tugasnya itu dia pemakai atau pengguna anggaran tersebut. Anggarannya itu dari mana? Nah, anggaran tersebut itu dari APBN. APBN seperti apa? Nah, APBN itu isinya itu ada pendapatan negara, kayak belanja negara, biasanya itu tiap tahun ada. Kamu bisa buka websitenya itu di DJPBN, Dirjen Pembendaharaan Negara. Kalau kita ulas itu dari bagian awal pertama, saya sebutkan kementerian lembaga itu bisa dibuka di websitenya indonesia.go.id. Nah, di sini itu saya mempunyai contohnya itu di sistem akuntansi instansi yang SAI yang tadi saya sebutkan. Saya mempunyai contohnya itu, jadi di LKKL-nya itu saya memilih badan pengawasan dan pembangunan. Saya tertarik di sini itu mereka itu tidak mempunyai tidak hanya mempunyai satu anak buah, melainkan banyak. Nah, di eselonnya satu itu dia ada sekretaris utama. Nah, kantor pusatnya BKP itu ada di wilayah Jawa Barat. Nah, di sini saya punya contoh dari lembaga yaitu BPKP. BPKP itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Karena saya tertarik dengan BPKP ini, tidak hanya memiliki satu anak buah, melainkan banyak seperti eselonnya itu. Contohnya itu ada sekretaris utama. Nah, kantor pusatnya BPKP itu ada di wilayah Jawa Barat dan satuan kerjanya itu ada di Cirebon, yaitu Kantor Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, nomor 84, Kebon Baru, Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, misalnya nih sistem akuntansi BUN, Nah, misalnya nih sistem akuntansi BUN itu ada KPPN atau PKN. Nah, untuk BKP itu KP. Nah, ini misalnya nih di sistem akuntansi BUN ini itu ada KPPN atau PKN. Nah, untuk BPKP itu menerima seluruh pungutan dari masyarakat terkait pajak. Nanti dari BPKP akan melaporkan keuangannya itu ke wilayah atas nama itu Kanwil, dan Kanwil itu pusatnya dari Kanwil Jawa Barat yang tadi saya sebutkan itu Kanwilnya Jawa Barat. BPKP itu di semua wilayah Jawa Barat. Terus Kanwil itu akan melaporkan keuangan kepada eselon 1 ini. Kebetulan saya itu sekretaris utama, dan dari BPKP ini melaporkan Kementerian Keuangan, BPK, terus BPK kepada Presiden, dan Presiden itu kepada DPR. Nah, yang pertama itu ada laporan operasional, yang kedua itu ada laporan penyusunan ekuitas, yang ketiga itu ada neraca, yang keempat itu ada laporan realisasi anggaran, dan yang kelima itu ada CALK atau bisa disebut catatan atas laporan keuangan. Oh, jadi di tahun 2009 LKPP di tahun 2004 sampai dengan tahun sekarang basic income itu dibagi jadi 3 fase. Yang pertama tahun 2004 Indonesia itu belum mempunyai SAP, jadi menggunakan UU 28 tahun 2005 tentang APBN, dan isi laporannya itu ada realisasi, neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas. Nah, pada yang fase kedua pada tahun 2005 sampai 2009 pertama kali SAP ini dibentuk menjadi PP 24 tahun 2005, diundangkan tanggal 13 Juni 2005, dan isinya itu sama kayak tahun 2004. Fase ketiga itu dibagi menjadi 2 tahap. Nah, tahap pertama itu 4 tahun pertama di tahun 2005 sampai 2014 menggunakan
basis kas menuju basis saksi aktual. Dan tahap kedua itu pada tahun 2015 sampai sekarang itu menggunakan basis aktual, dan semua keuangan itu dicatat, dan di tahun yang dibagi dua fase ini di PP 31 tahun 2010 itu diundangkan pada